Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara, kita masih di apa ya? Diwarnai diwarnai dengan berita-berita seputar pertemuan FNN Forum News Network yang menggelar buka bersama dengan mengundang sejumlah tokoh di Serpong ya, tepatnya di Sekolah Insan Cendekia Madani milik anggota DPD Tamsil Lindrung ya. Jumat malam FNN mengundang buka bersama sejumlah tokoh, antara lain yang hadir ya ada Rizal Ramli, ekonom senior yang punya track record kebangsaannya luar biasa, ekonomi konstitusinya, pembelaannya kepada ekonomi rakyat pada bangsa Indonesia luar biasa, dan itu membuat dia antara lain terpental dari kabinet Jokowi ketika menjadi Menko Maritim. Kenapa? Karena dia yang terutama sebetulnya, terutama ada beberapa penyebab lainnya, terutama dia menghentikan reklamasi pantai Jakarta Utara yang dilakukan oleh Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Itu membuat para taipan besar marah-marah murka, dan akhirnya sejarah mencatat Rizal Ramli terpental. Tamu kedua yang tidak kalah serunya adalah Gatot Nurmantio, mantan Panglima TNI yang menjelang berakhir masa jabatannya keliling banyak daerah menyampaikan tentang bahaya proxy war-nya RRC ya kan, dengan segala macam bukti-bukti dan peristiwa-peristiwa. Sebagai Panglima TNI tentu Gatot punya banyak akses informasi, telinga dan matanya jauh lebih baik daripada kita pada umumnya rakyat Indonesia waktu itu. Kemudian ada juga Muhammad Said Didu, mantan sekretaris Kementerian BUMN yang melegenda itu dengan Manusia Merdeka. Ada juga Marwan Batubara, tokoh dari IRES, Indonesian Resources Institute ya. Stadis, maksud saya Stadis, juga orang kami. Ada juga Adi Masardi, ada tokoh-tokoh lain lah, ada mantan Menteri Keuangan MS Kaban, ada mantan Menteri Sosial Bahtiar Hamzah, dan yang tidak bisa kita tinggalkan adalah ada Lanyala Mataliti, Ketua DPD. Kenapa dihadir? Karena dia termasuk, maksud saya acara ini digagas antara oleh DPD yang diwakili oleh Tamsil Lindrung tadi. Nah, yang menarik adalah bahwa kemudian banyak spekulasi beredar bahwa pertemuan tokoh-tokoh ini yang disebut pada umumnya tokoh oposisi, walaupun pada dalam pidatonya Lanyala mengatakan saya bukan oposisi, saya pejabat pemerintah. Ini menarik sekali. Ada yang bilang analisis saya ketika saya buat videonya, karena saya hadir juga acara itu, ditulis oleh media, katanya saya menyebut istana bergetar karena pertemuan ini. Lalu Tamsil Lindrung sendiri menulis ada poros Serpong. Dulu ada poros tengah, poros Islam, sekarang poros Serpong. Kita akan lihat bagaimana berikutnya ya. Tapi yang saya mau bicara hari ini adalah bahwa agak mengejutkan. Tiba-tiba koran Kompas semalam tanggal 9 Mei jam 19.22 dia men-tweet, menurunkan berita lama halaman 1 ya, yang judul beritanya Presiden Siap Mundur. Waduh, saya kaget juga nih, apaan nih gitu ya. Tapi setelah saya perhatikan, oh ini berita lama, berita tahun Mei 98 ya. Ini 12 Mei pada 23 tahun yang lalu, apa masih tersimpan dalam ingatan hingga sekarang? Ya, ini coba judulnya tuh Kompas. Aduh. Ya. Di Twitternya. Nah, saudara, banyak spekulasi pendapat tentang tentang Kompas ini. Kenapa tiba-tiba harian yang pernah menjadi raja, saya katakan pernah karena saya nggak tahu sekarang oplahnya berapa, iklannya bagaimana. Tapi sebagai wartawan mulai 90-an sampai berapa ya saya di lapangan tuh, sampai 90 sampai menjelang 2000 saya masih di lapangan walaupun sudah redaktur. Teman-teman saya banyak dari Kompas. Ketika saya ngepost di Departemen Perdagangan ada, ketika saya ngepost di Keuangan dan Perbankan di Bank Indonesia, di Kementerian Keuangan ada. Dan mereka, kita wartawan-wartawan dari media lain diam-diam ngiri sebetulnya, mereka dapat gaji jauh lebih bagus, lebih besar, fasilitas
tunjangan lebih bagus pada umumnya dibanding kita wartawan media lain waktu itu maksud saya. Tapi tiba-tiba Kompas menurunkan Twitter resminya 12 Mei pada 23 tahun yang lalu. Apa masih tersimpan dalam ingatan hingga sekarang dengan judul utama Presiden Siap Mundur. Anda baca lagi yang di bawah itu ya. Saya beliin lagi deh. Nah ini dia. Presiden Siap Mundur. Presiden Siap Mundur. Saya nggak tahu apakah Kompas kali ini hanya sekedar gimmick marketing ya. Bisa jadi kan, apakah gimmick marketing karena dia sudah semakin tipis, iklannya makin dikit, kalah bersaing dengan televisi, apalagi sekarang dengan media sosial, atau apalagi apakah ini semata-mata strategi dagang aja karena ini paling mudah dilakukan. Tapi kan bisa jadi bahwa sebagai sebuah institusi media yang punya jam terbang panjang dan pernah menjadi leader ya media cetak, koran, bukan mustahil orang-orang seniornya punya informasi di bawah permukaan. Kalau dalam bahasa bisnis di pasar modal disebut sebagai insider trading. Kan bisa jadi dengan melihat situasi sekarang mereka masih bergaul dengan para menteri dan para mantan menteri kan. Orang-orang senior-seniornya bisa jadi dengar ini begitu ini begitu gitu. Apalagi faktanya memang beberapa kali tanda kutip ya, Kompas tanda kutip nih istilah saya saja kecolongan. Tentu saja mereka membantah tidak kecolongan ya. Turun tulisan-tulisan yang termasuk kritis, antara lain tulisan Yudi Latif ya. Itu juga mengkritisi sekali untuk ukuran Kompas ya, maksud saya ya. Kalau untuk ukuran media lain sih wah biasa banget ya, banyak yang lebih keras kan. Tapi Kompas menurunkan tulisan Yudi Latif yang cukup menohok. Jadi banyak yang spekulasi yang berkembang. Walaupun teman-teman saya yang senior di sana, termasuk yang sudah mantan dan bergabung di FNN pun, ya mereka secara pribadi meragukan bahwa Kompas seperti ingin kembali, ingin berubah menjadi bagian dari perubahan. Karena sepertinya gelombang perubahan tak terelakkan. Dan satu hal yang saya ingin ingatkan lagi, pertemuan di Serpong pada Jumat malam itu, seperti kata saya Didut, tidak ada niat untuk menggulingkan Jokowi, tidak ada niat untuk menggulingkan pemerintah yang sah. Mereka para tokoh itu hanya sepakat untuk menyelamatkan Indonesia lebih tepatnya gitu. Dan agenda yang digulirkan adalah agenda perubahan. Itu mereka sepakat dengan nanti program-program yang lebih konkret. Semuanya konstitusional ya, wahai para pendengki. Wahai gerombolan pemuja istana seperti yang dikatakan oleh Fajrul tadi. Pidato sampah dari mulut penguasa pun akan tetap jadi kebenaran bagi para pemujanya, kan begitu kan. Jadi pertemuan Jumat malam para tokoh itu yang digagas oleh FNN sebagai penyelenggara buka puasa bersama itu sama sekali tidak untuk menggulingkan Presiden Jokowi. Hanya ingin menyelamatkan Indonesia dari kehancuran, dari salah urus kayak gitu ya. Dan agenda yang akan digulirkan, didorong, digelorakan adalah agenda perubahan. Jadi kembali ke soal Kompas, apakah Kompas ingin masuk kepada arus perubahan yang mulai tampak? Nah ini wallahu a'lam bishawab, kita tidak tahu. Walaupun masing-masing banyak teman saya merasa bahwa itu hanya gimmick dagang aja, tapi itu kan cuma dugaan-dugaan saja ya. Ya, kurang lebihnya begitulah. Jadi arus perubahan ini memang betul-betul sepertinya, gini. Iya, di level bawah ini pemerintah lagi nabung musuh baru ya. Kalau di level elit, level menengah kan ada isu-isu kayak BPIP, Omnibus Law, lalu ada undang-undang Minerba. Minerba itu sangat elitis ya, rakyat nggak ada urusan tuh dengan undang-undang Minerba yang memberikan kesempatan rollover, perpanjangan izin secara otomatis para petambang batu bara yang sangat besar dengan konsesi sampai ratusan ribu hektar gitu ya. Otomatis bos, jangan salah. Harusnya kan menurut peraturan tahun 2020 atau 2021 banyak yang habis. Izin-izin itu dikembalikan kepada pemerintah, lalu pemerintah akan mereview. Diberikan kepada siapa? Kepada yang bersangkutan lagi dengan sejumlah peraturan atau kompensasi yang baru, atau kepada BUMN, atau kepada siapa, terserah pemerintah. Tapi ini dengan undang-undang Minerba otomatis rollover, perpanjangan
Ya, kita tahu lah tidak ada yang gratis. Ketika perpanjangan izin otomatis, kita tahu tidak ada yang gratis. Ketika undang-undang Minerba diketok di DPR pun, kita tahu tidak ada yang gratis. Nah, ini di level elit, di level menengah, musuh-musuhnya adalah orang-orang yang pro demokrasi, orang-orang yang peduli dengan HAM, penegakan hak asasi manusia, orang-orang yang peduli dengan penegakan hukum yang amburadul, yang bunyi, yang kritis maksud saya. Kalau semua peduli, tapi yang kritis, yang bunyi, yang kritis, yang menyampaikan masukan, kritik tajam dan sebagainya. Itu di level menengah, ya kan? Lalu ada juga kecemburuan yang memantik di level bawah, seperti derasnya masuk TKA asal RRC di tengah suasana pandemi yang luar biasa mengerikannya, dan terutama di tengah banyaknya pengangguran yang dialami oleh rakyat Indonesia, ya kan? Dan yang menjijikan, mohon maaf ya, saya nggak ketemu kalimat lain yang lebih pas, yang menjijikan gitu, para pejabat kita, imigrasi atau siapa segala macam selalu membenarkan, membela masuknya para TKA Cina itu dengan dalih sudah memenuhi peraturan, memenuhi perundangan, begini, begitu dan sebagainya. Mereka sampai sewa pesawat charter. Belum lama lagi ada 4 pesawat turun di Konawe, di Morowali dan sebagainya. Charter semua, dan semua pejabat kita membela dengan mengatakan mereka sudah memenuhi izin, peraturan, undang-undang sebagainya. Para pejabat ini sama sekali tidak punya sense of crisis, ya. Tidak apa sih namanya? Suasana kebatinan rakyat yang marah karena pandemi, yang marah karena tidak punya pekerjaan, PHK yang lainnya. Pada saat yang sama justru pemerintah berkali-kali memasukkan TKA dari RRC. Ini kan sesuatu yang tidak punya sense of crisis, tidak punya simpati, apalagi empati terhadap penderitaan rakyat. Dan yang lebih membuat marah lagi, yang paling bawah ini sekarang saya mau cerita, larangan mudik. Waduh saudara, pemerintah mengerahkan Satpol PP, mengerahkan polisi yang akan mengusut, mencegat jalan-jalan tikus dan menjemput pemudik yang lolos sampai di rumah tujuan di kampung. Gila nggak? Mobil suruh putar balik, dapat denda, dapat. Aduh, ada berita kita baca 8 pengemudi sopir bus sopir travel terancam dan pidana penjara 2 bulan karena membawa para pemudik. Tapi tidak ada berita pilot Lion Air terancam penjara berapa karena membawa ratusan atau ribuan TKA Cina dari Cina pada saat pandemi seperti ini. Dan ini bisa memantik. Saya saya bukan sosiolog, sorry banget ya. Teman saya Arif Munandar, Bang Arif itu sosiolog, dia doktor S3 sosiolog, jauh lebih paham daripada saya karena dia memang ilmunya di situ, ya kan? Tapi secara kasat mata, saya ingin katakan bahwa ketika suasana panas, capek, lelah, lalu disekat, nggak boleh lewat, manusia bertumpuk-tumpuk lagi. Dan satu lagi ya, penyekatan pelarangan mudik itu untuk menghindari penyebaran COVID di kampung halaman. Tapi kalau disekat sampai orang berkumpul ribuan, puluhan ribu pada saat yang sama dalam kondisi lelah, motor, mobil, knalpot segala macam. Kalau 10 orang yang satu orang yang lawan masih bisa dikendalikan oleh petugas satgas penyekatan tadi, entah polisi, entah Satpol PP, entah tentara tadi sudah. Tapi kalau udah 10-100 ribu bareng-bareng, aduh ngeri sekali. Ini yang mesti dipertimbangkan. Ini jadi bibit-bibit perlawanan yang dalam bahasa kita, mereka ingin perubahan. Mereka capek dengan situasi seperti ini. Para penguasa mengambil jarak yang jauh. Jadi COVID ini, jaga jarak itu benar-benar dilaksanakan oleh DPR kita, oleh penguasa kita. Mereka menjaga jarak dengan rakyatnya. Mereka menjaga jarak dengan orang yang harus mereka layani. Karena mereka mendapat gaji, fasilitas dan sebagainya dari uang rakyat. Ini jadi ide. Dan kembali ke soal Kompas tadi. Apakah tayangan Kompas dari ini isyarat presiden siap mundur? Atau hanya gimmick marketing ya untuk mencegah kejatuhan yang lebih dalam. Kita tahulah media cetak apapun sekarang mengalami senjakala, ya kan? Dengan perkembangan teknologi yang dahsyat. Kompas, media cetak itu baru besok paling cepat kan? Apalagi kalau majalah baru sepekan kemudian, ada yang bulanan. Tapi dengan gawai kita, dengan smartphone kita, telepon pintar kita, hanya beda menit
kejadian di mana-mana kita bisa tahu. Kita bisa tahu bagaimana pemudik di Kerawang akhirnya dilepaskan penyekatnya jebol karena penumpukan yang sangat dasar, dan mungkin untuk menghindari kejadian tidak diinginkan, polisi mengambil diskresi demikian. Oke, perubahan apakah benar-benar datang dan tak terbendung? Dan lebih khusus lagi, apakah seperti kata Jok Kompas 23 tahun yang lalu, presiden siap mundur? Wallahu a'lam bishawab. Dari saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.